أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال صلى الله عليه وسلم من اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وخفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أما بعد. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gimana keadaannya? Baik semua insyaallah. Alhamdulillah. Atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat yang selalu kita banggakan, nikmat waktu luang yang selalu kita menjaga supaya agar dia selalu bermanfaat. Allah mudahkan jalan kita untuk bertemu kembali pada pertemuan rutin di setiap malam Jumat ini. Maka semoga Allah mendatangkan keberkahan pada kita, Allah turunkan kepada kita sakinah, dan apa yang kita dapatkan menjadi amal timbangan pemberat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, ya, atau lebih tepatnya waktu-waktu ini, kita sudah memasuki saat ini pada bulan Sya'ban, ya. Sebelumnya ada yang tahu tanggal berapa Sya'ban sekarang? Ada jamnya, Masyaallah. Nah, untuk hari ini adalah tanggal 5 Sya'ban, tapi mulai malam ini sudah berganti ke tanggal 6 Sya'ban, ya. Dan Sya'ban adalah salah satu bulan, ya, yang mana Rasulullah SAW banyak beramal di dalamnya. Sebelum kita masuk, ya, kepada pembahasan, ya, insyaallah tema kita, dan mungkin belum bisa selesai dalam satu kali pertemuan, ya, bapak ibu-ibu, kita insyaallah akan membahas kitab 24 jam di bulan Ramadan yang ditulis oleh ustadz kita, ya, guru kita, Ustadz Muhammad bin Abduh Taufikal, ya, atau Muhammad Abduh Taufikal, ya. Dan ini masya Allah kitab yang sangat nafi', yang sangat bermanfaat dan banyak sekali faedah di dalamnya. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita bisa merangkai jadwal atau melihat dan menyusun jadwal-jadwal kita di bulan Ramadan. Tapi sebelum kita membahas bulan Ramadan, dan terlebih saat ini kita di bulan Sya'ban, tidak afdal rasanya kalau kita meninggalkan bulan Sya'ban, ya, tanpa mengerti apa yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban, apa yang dilakukan kita sebagai seorang muslim, persiapan kita, ya, pada bulan Sya'ban ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebelumnya, qala ta'ala inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya, ya, hitungan bulan di sisi Allah dalam satu tahun itu ada 12 bulan, ya, dan termasuk di dalamnya bulan apa? Hijriyah, ya. Ketika membahas ayat ini, ya, guru kami mengatakan wajib, bahkan sampai mewajibkan atau bahkan dianjurkan bagi setiap muslim berbangga dengan kalendernya masing-masing, ya. Kita tahu sekarang bulan Februari, ya, bahkan kemarin kita selesai melaksanakan intikhabat, ya, atau pemilu, ya. Kita hafal tanggal 14 Februari 2024, ya. Tapi kalau ditanya sekarang bulan apa, tanggal berapa, tahun berapa Hijriyah, qalilun minna ya'rif, sedikit dari kita yang tahu. Padahal ini tanggalan kaum muslimin, ya. Maka ustadz kami sampai mengatakan, ya, wajib, ya, bagi seorang muslim itu mengetahui tanggal-tanggalan kaum muslimin. Kenapa wajib? Kenapa sampai diwajibkan? Agar tidak kehilangan tanggal-tanggal istimewa di sana. Tanggal-tanggal di mana kita bisa melaksanakan puasa ayyamul bid misalnya.
Tanggal-tanggal di mana kita tahu kapan kita bisa puasa bulan Muharram. Tanggal-tanggal kita tahu kapan kita sudah masuk bulan-bulan haram. Tanggal-tanggal kita tahu ya kapan Rasulullah mengkhususkan suatu bulan untuk ibadah. Ya, yaitu dengan adanya bulan suci Ramadan tentunya. Dan di bulan Sya'ban ini ya Rasulullah melakukan banyak amal. Ya. Tapi sebelum amal-amal tersebut ya, yang paling beliau tekankan di sini adalah kita mengagungkan bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minha arba'atun hurum." Di dalam bulan-bulan yang 12 tadi ada 4 bulan yang haram di dalamnya. 4 bulan haram maksudnya apa? Allah haramkan di sana berperang. Allah haramkan di sana kedustaan. Allah haramkan di sana segala perbuatan maksiat, dan Allah khususkan bulan-bulan ini kebanyakan untuk beribadah, fokus untuk ibadah. Dan amal kebaikan di bulan ini lebih dilipat gandakan oleh Allah, sedangkan amal kejelekan dilipat gandakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira siapa yang tahu 4 bulan haram ini? Salasun hunna mutawaliyat. 3 dari 3 bulan ini berturut-turut datangnya. Ya, adapun 1 baru kita lewati kemarin. Apa kira-kira? 4 bulan haram. Ada yang tahu enggak? Hah? Rajab yang kemarin. Kemudian ada 3 bulan yang berturut-turut datangnya. Apa itu? Hah? Safar? Lah. Hah? Bulan apa? Ya, ada roti 1 insyaallah. Ya. Ya. Yang nantinya akan kita datangi setelah bulan Syawal. Apa itu? Sebelum Dzulhijjah. Dzulsyuro. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan setelahnya Muharram. Ya, dari namanya Muharram haram. Ya. Nah, itu adalah 4 bulan yang Allah khususkan di dalamnya ya, untuk banyak sekali amal. Ya, bahkan kita diperintahkan untuk memperbanyak amal kebaikan di 4 bulan tersebut. Nah, tapi kita tidak bahas 4 bulan ini ya. Kita bahas sekarang apa yang kita ada di dalamnya, yaitu bulan Sya'ban. Apa yang Rasulullah ajarkan di bulan Sya'ban? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berpuasa. Selalu berpuasa hingga kami mengatakan beliau tidak pernah berbuka. Saking seringnya beliau puasa. Sampai-sampai istri sendiri, yaitu Aisyah, mengira Rasulullah ini nggak pernah berbuka. Tapi ada juga bulan yang mana beliau senantiasa berbuka, ya, hingga kami mengatakan Rasulullah ini nggak pernah puasa. Ya. Tetapi Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan, "Wa ma ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam," dan tidaklah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan, menyempurnakan sempurna puasanya kecuali di bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban, dan aku tidak melihat Rasulullah banyak puasa selain di bulan Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Ya. Jadi tadi Aisyah menjelaskan pertama, ya, Rasulullah ini sering puasa. Di bulan-bulan lain Rasulullah sering puasa. Sampai kadang Aisyah mengira Rasulullah ini nggak pernah berbuka. Tapi ada juga bulan-bulan di mana Rasulullah nggak puasa, tapi sampai Aisyah mengira Rasulullah ini nggak pernah puasa. Ya, kemudian dia lanjutkan, Rasulullah menyempurnakan seluruh puasanya, ya, secara sempurna, tamam, itu di bulan Ramadan. Dan puasa yang paling banyak beliau lakukan adalah puasa pada bulan Sya'ban, yaitu bulan yang kita ada di tengah-tengah ini sekarang. Ya, kenapa bulan Sya'ban? Ya, Rasulullah memperbanyak amal di dalamnya. Ya. Yang pertama adalah karena bulan ini adalah sebagai halnya pintu untuk kita masuk di bulan Ramadan. Ya.
kurang lebih mungkin hampir berapa kalau sekarang? 24 hari atau 23 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka Sya'ban ini sebagai pintu utama, ya, persiapan kematangan kita. Bagaimana kita sudah siap belum untuk mendapatkan bulan Ramadan? Rasulullah memperbanyak puasa di sini. Baik itu puasa Senin Kamis atau puasa Daud ataupun puasa sunnah Ayyamul Bid yang semisalnya. Rasulullah kerjakan semua di bulan ini. Ya. Dan ini perlu kita contoh. Ya, perlu kita contoh. Perlu menjadi kebiasaan kita. Ya. Karena nggak mungkin kita akan memasuki bulan Ramadan tanpa adanya persiapan, tanpa adanya bekal, tanpa adanya pengalaman. Ya. Nanti KO. Ya. Baru masuk hari pertama lemes, Ustaz. Duh, gak pernah puasa ini. Sahur pagi Indomie aja. Ya. Kalau pas sudah mau buka semangat, ya, cari keliling takjil, ya, borong kemana-mana. Ya. Siangnya apa? Dari pagi sampai sore tidur. Ya. Ini KO ini. Ya. Padahal kita baru masuk di bulan yang apa? Suci. Baru masuk di bulan yang penuh dengan kemuliaan. Tapi di hari pertamanya kita langsung KO. Ya, langsung kalah. Dan ini bukan suatu perilaku seorang muslim. Maka Rasulullah mengajarkan banyak-banyaklah puasa di bulan Sya'ban untuk persiapan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bulan Sya'ban adalah bulan di mana amal-amal manusia diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu bainar Rajab wa Ramadan wa huwa syarrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im." Ya. Bulan Sya'ban adalah bulan yang mana manusia banyak lalai darinya. Ya. Setelah kita tadi tahu bahwa bulan Rajab adalah bulan haram, kita banyak beribadah di sana. Ya, kita banyak beramal di bulan Rajab. Kita tahu fadilahnya amal kita dikalikan berkali-kali lipat oleh Allah. Kemaksiatan kita dikalikan dosanya berkali-kali lipat oleh Allah. Kita menjaga di bulan Rajab. Masuk bulan Sya'ban kebanyakan lalai. Kebanyakan milih istirahat. Ya, persiapan untuk Ramadan. Justru salah. Persiapannya harusnya dengan apa? Dengan puasa. Persiapannya dengan apa? Melatih jadwal-jadwal kita. Ya, melatih bagaimana kita bisa merutinkan amal di bulan ini yang bisa kita gandakan nantinya di bulan Ramadan. Itu yang harusnya kita lakukan di bulan Sya'ban. Makanya Rasulullah mengatakan syahrun tughfalu fihi nas. Syahrun, bulan di mana manusia lalai darinya. Ya. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Ya, bulan Sya'ban ini padahal adalah bulan diangkatnya amal manusia ke langit. Allah terima amal-amalan catatan kita di bulan Sya'ban ini. Ya. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Dan aku mencintai ketika amalku diangkat dan aku sedang dalam keadaan berpuasa. Ya. Dan kita termasuk sunnah adalah mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah. Ya, maka sebagai permulaan kita di bulan ini, marilah ya, ana ajak kita semua, ana pribadi dan antum semua untuk melatih diri kita di bulan ini. Ya. Puasa cobalah kita mulai. Yang belum rutin ya bisa dimulai Senin Kamis dulu. Kita kurang lebih mungkin ada sekitar 3 pekan lagi. Ya, sampai datangnya bulan Ramadan. Itu sudah lumayan 6 kali puasa. Ya, ataupun puasa Daud. Ya, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Ya, itu juga bisa. Atau yang mungkin sibuk ya, enggak kuat, ya coba puasa Ayyamul Bid. Ya, sebulan 3 kali. Ya. Terserah bagi kita, ya. Mana yang bisa kita pilih, mana yang bisa kita coba, maka lakukan. Ya. Kalau kita punya suatu amal kebaikan, kita punya suatu nikmat, niat baik, maka langsung kerjakan. Jangan sampai kita menunda. Ya. Karena kalau kita tunda amal baik, bisa jadi ada was-was syaitan di sana, akhirnya kita tunda dan kita lupa darinya.
Ya, sekarang kita niatkan, ya Allah bismillah, saya mau puasa Senin Kamis. Ya. Bahkan kita sudah mencoba ini, ya, kepada santri-santri kita untuk merutinkan 2 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan untuk berpuasa setiap Senin Kamis. Guna apa? Menguatkan nanti di bulan Ramadan. Kita perlu persiapan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Oke? Ya, semuanya dalam dunia saja kita mau maksimal. Ya, dalam setiap acara yang kita lakukan, kita mau berusaha lebih. Kita mau menggelontorkan semua kemampuan kita untuk berjalannya sebuah acara misalnya. Ya. Lalu bagaimana kita dapat menggelontorkan semua kekuatan kita, semua kemampuan kita nantinya di bulan Ramadan jika kita tidak mempersiapkannya. Ya. Nah, itu adalah sedikit yang kita mulai pada malam hari ini terkait bulan suci Ramadan. Bulan Sya'ban. Ya, maka barang siapa yang mendapatkan bulan Sya'ban atau dia berakhir dari bulan Sya'ban dengan amal yang baik, dengan persiapan yang matang, ya, maka insya Allah dia akan mendapatkan Ramadan sebagai bulan terbaiknya. Tapi barang siapa yang lalai di bulan-bulan ini, dia bisa jadi akan mendapatkan bulan Ramadan sebagai bulan-bulan kesulitannya. Ya. Maka ista'iddu anfusakum, siapkan diri-diri kita, paksa diri-diri kita, latih diri kita. Nah, Sya'ban. Sekarang kita masuk ke bulan Ramadan. Apa itu Ramadan? Dan kapan Ramadan itu tiba? Sekarang kalau anak tanya dulu, ya kita semua tahu Ramadan. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu ini pada nunggu bulan Ramadan atau enggak? Hah? Nunggu Ramadan atau nunggu Idul Fitri? Ya. Kalau adik-adik nunggu Idul Fitri kayaknya. Ya. Atau biasanya kalau di bulan Ramadan ada apa? Diskon. Nah, ini siapa yang suka diskon di sini? Ya. Banyak sekali di bulan Ramadan itu fitnah-fitnah yang bertebaran, ya. Nah, jadi sebagaimana para salaf dahulu ketika mendatangkan bulan Ramadan, ketika ada datangnya bulan Ramadan, mereka selalu bersiap. Bahkan mereka selalu berdoa. Ya. Selain mempersiapkan diri mereka di bulan-bulan Ramadan atau bulan-bulan sebelum Ramadan, mereka selalu berdoa, Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah hamba-Mu ini dengan bulan Ramadan. Selalu berdoa. Bahkan 6 bulan lamanya sebelum sampai di bulan Ramadan. Selalu beliau berdoa. Para sahabat, tabi'ut tabi'in, orang-orang sebelum kita, mereka selalu merutinkan ini. Ya. Dan kita sekarang sudah mepet sekali. Maka selalu minta ini. Karena bisa jadi Allah halangi kita dari bulan ini. Karena bisa jadi Allah haramkan kita. Berapa banyak manusia yang Allah panggil sebelum datangnya bulan Ramadan. Atau berapa banyak manusia yang akhirnya lalai di bulan Ramadan. Maka kita berlindung di sini. Dari saat ini kita berlindung. Kita siapkan diri kita. Kaum muslimin, jemaah rahimahini wa rahimakumullah. Dalam bulan Ramadan, ya Allah telah siapkan banyak hal. Dalam bulan Ramadan, Allah telah siapkan banyak hal. Di antaranya adalah pahala yang berkali-kali lipat di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan yang mana diturunkan Al-Qur'an di dalamnya. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Ya. Maka jika kalian mendapatkan bulan ini, berpuasalah. Ya, mendapatkan bulan Ramadan, berpuasalah. Jangan cari-cari alasan. Ya, jangan cari-cari keringanan. Ya. Allah wajibkan 1 bulan ini di antara 12 bulan. Ya, Allah wajibkan 1 bulan khusus untuk bulan Ramadan berpuasa. Di hadis yang lain atau di firman Allah yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya, wahai orang-orang yang beriman,
telah diwajibkan bagi kalian berpuasa, yaitu puasa Ramadan, sebagaimana telah diwajibkan oleh orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ya. Inilah Ramadan, ya, yang akan kita nanti-nanti, ya, yang akan kita hadapi semuanya, insya Allah. Amin. Ya, kita akan ketemu semua. Ya. Maka kita maksimalkan Ramadan kita, ya, jadikan tahun ini sebagai Ramadan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ramadan ini jadikan Ramadan kita sebagai Ramadan yang penuh dengan amal kebaikan. Ya. Dan satu amalan yang mulia juga di dalam bulan Ramadan ini yang dapat melipat gandakan amal-amal kita adalah sebagaimana firman Allah tadi di awal, yaitu syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Allah turunkan di bulan Ramadan ini Al-Qur'an. Maka muamalah kita dengan Al-Qur'an itu perlu diperbanyak. Ya. Rutinitas kita dengan Al-Qur'an di bulan Ramadan harus berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Ya. Fihi unzilal Qur'an. Ya, atau dalam ayat lain inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kita telah turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Ya, ini semua datangnya di bulan suci Ramadan. Ya, Al-Qur'an, Lailatul Qadar, semuanya ada di satu bulan yang mulia. Ya. Maka bagaimana ya kita mempersiapkannya sekarang? Coba kalau kita lihat, ya, di sana ada beberapa amal-amal para salaf atau para sahabat dan tabi'in sebelum kita dalam menghadapi bulan Ramadan. Di antaranya ada Al-Aswad bin Yazid, salah seorang tabi'in, ya, hidup di tahun kurang lebih meninggal tahun 75 atau 76 Hijriyah, ya. Berkata Imam Ibrahim An-Nakhai, sahabatnya, kana al-Aswad yakhtamul Qur'an atau yukhtimul Qur'an fi Ramadan fi kulli lailataini. Mereka muamalah para sahabat tabi'in dengan Al-Qur'an ini sangat ajib, ya. Sangat-sangat Masya Allah sekali. Di antaranya adalah seorang tabi'in Al-Aswad bin Yazid. Ya, dikatakan bagaimana? Aswad setiap datangnya bulan Ramadan menghatamkan Al-Qur'an setiap 2 malam. Ya. Setiap 2 malam khatam Al-Qur'an. Ya. Ini Aswad bin Yazid. Kita lihat yang lebih mulia lagi. Kita lihat yang lebih Masya Allah lagi. Dari Qatadah bin Da'amah. Ya. Beliau adalah seorang tabi'in, salah satu murid seniornya Anas bin Malik. Ya. Qala Salamah bin Abi Muti', dari Salamah bin Abi Muti', kana Qatadah yakhtamul Qur'an fi 7 wa idza jaa Ramadan khatama fi kulli 3 wa idza jaa al-ashru khatama kulli lailatin. Kana Qatadah, ya, Qatadah bin Da'amah, selain datangnya bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, beliau biasa menghatamkan Al-Qur'an setiap 7 hari. Selain bulan Ramadan, 7 hari. Masuk bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Qur'an setiap 3 hari. Ya. Dan ketika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya, beliau menghatamkan Al-Qur'an setiap malam. Setiap hari beliau khatam Al-Qur'an. Ya. Inilah, ya, yang dilakukan para salafus saleh, para orang-orang terdahulu. Semakin akhir bulan Ramadan, semakin semangat. Dan ini yang perlu kita rubah dalam adat kita, ya, di Indonesia ini, ya. Di awal bulan Ramadan kita selalu memenuhi masjid. Di akhir bulan Ramadan kita menyempitkan masjid. Ya. Softnya berkurang, ya. Makin hari makin maju. Ya, perkembangannya. Ya. Ini sebuah kemunduran. Ya, bukannya semakin hari semakin mundur softnya, tapi justru semakin hari semakin maju. Ya, dan ini adat yang kurang baik. Ya. Justru para salaf mereka semakin meramaikan masjid, semakin, ya, menambah amal di akhir-akhir bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan yang paling ajib, yang paling Masya Allah lagi dilakukan oleh Imam Syafi'i, yang mana beliau
dalam satu bulan Ramadan, ya, 30 hari atau 29 hari, beliau mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Insyaallah. Ya. Ada amrun ajib. Ini perkara yang mungkin mengherankan buat kita. Ya. Bagaimana? Kita kadang membaca Al-Quran, Bapak. Ya. Bahkan yang kita terapkan juga terkadang Al-Quran kita baca lancar. Itu mungkin berapa? 30 menit, 1 juz 30 menit sampai 45 menit. Ya. Satu hari 30 juz. Sedangkan sehari cuma 24 jam. Bagaimana mengatur waktunya? Ya. Bagaimana menghabiskan waktunya untuk Al-Quran? Ya. Bagaimana istirahatnya? Bagaimana pekerjaannya? Ini yang kadang mengherankan bagi kita. Bagaimana para ulama terdahulu bisa membagi waktunya dengan sangat baik, sehingga beliau bisa mendapatkan bahkan sampai 60 kali. 60 kali dalam satu bulan itu seakan-akan satu hari khatam 2 kali. Ya. Yang kalau kita masih mungkin terbata-bata itu satu juz itu 1 jam, Bapak Ibu-ibu. Ya, maksimal satu hari 24 jam tanpa tidur, tanpa makan minum, ya, tanpa bekerja. Itu normalnya. Ya, sekarang bagaimana bisa satu hari 2 kali khatam? Ya, atau bahkan satu malam, ya, bisa khatam Al-Quran. Ya, ini semua dari apa? Termasuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada para ulama kita. Ya. Dan ini juga hadiah buat mereka. Ya, atas usaha yang telah mereka persiapkan untuk mendatangkan atau menyambut bulan suci Ramadan. Nah, banyak sekali kisah-kisah lain, ya, yang belum kita sebutkan atau belum bisa kita sebutkan terkait kisah-kisah ulama di bulan Ramadan, terutama amal mereka pada Al-Quran. Ya. Kemudian di bulan Ramadan ini Allah spesialkan bulan ini dengan bulan puasa. Allah spesialkan penyebutannya dengan bulan Al-Quran. Ya. Ibnu Katsir mengatakan tentang ayat di atas yang tadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, Allah memuji bulan Ramadan dengan bulan puasa dibanding bulan-bulan lainnya. Jadi bulan puasa sebutannya hanya khusus untuk bulan Ramadan. Di bulan Ramadan tersebut Allah memilihnya sebagai waktu turunnya Al-Quran yang mulia. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan puasa Ramadan. Ya. Ini berarti puasa Ramadan lebih utama daripada puasa lainnya yang dihukumi sunnah. Ya. Dan amalan wajib tentu saja harus lebih didahulukan daripada amalan sunnah. Ya. Jadi amalan-amalan wajib kita di bulan Ramadan, ya, yang diwajibkan di bulan Ramadan adalah puasa. Segala amalan sunnah, ya, yang membuat kita kesibukan dari puasa, maka itu diakhirkan. Ya. Puasa kita di bulan Ramadan itu hukumnya wajib. Ya. Sedangkan amal-amalan yang sunnah, maka itu kita akhirkan. Ya. Jangan sampai di bulan Ramadan nanti, ya, kita menggandakan niat kita. Misalnya di bulan ini, ya Ramadan hari Senin, saya gandakanlah sekalian dengan puasa Senin Kamis. Ini nggak bisa. Ya. Atau sekalianlah biar pahalanya double antara wajib dengan sunnah, saya gandakan dengan puasa Daud. Ini nggak bisa. Fokus di bulan Ramadan untuk puasa Ramadan. Ingat, kaidahnya adalah amalan yang wajib lebih diutamakan daripada yang sunnah. Dan ini pun juga, ya, berkaitan nantinya dengan setelah Ramadan. Ya, yang mana mungkin bagi ibu-ibu yang mendapatkan haid, ya, atau yang menyusui, ya, ataupun juga yang sedang hamil, ya, nggak bisa puasa, ya, atau sedang safar kemudian harus batal dan mendapatkan nantinya bulan Syawal. Ya. Yang mana bulan Syawal, ya, kita puasa 6 hari di sana seakan-akan puasa 1 tahun penuh. Tapi kembali ke kaidahnya, ya, yang wajib lebih diutamakan daripada yang sunnah. Maka qadha usia, mengganti puasa Ramadan itu lebih utama daripada menjalankan puasa Syawal saat itu.
Jadi untuk ibu-ibu nanti ya, ketika masuk bulan Syawal ada hari-hari kosong di bulan Ramadan, diganti dulu baru masuk bulan Syawal puasanya. Ya, ataupun bapak-bapak yang mungkin berhalangan sakit ya ataupun safar, maka utamakan dulu yang wajib. Dan ini untuk segala amal kita. Ya, semua amal kita. Berdasarkan ya perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan wajibat taqarrubu bil faraidi qabla an-nawafil. Wa taqarrubu bin nawafil innama yakunu taqarruban idza fu'ilatil faraid. Wajib bagi kita mendekatkan diri pada Allah dengan melakukan hal-hal wajib sebelum yang sunnah. Ya. Kita harus memperhatikan juga saat ini adalah salat 5 waktu kita yang wajib. Ya, setelah salat 5 waktu wajib kita baik, maka baru kita perhatikan yang sunnah-sunnah. Ya, jangan sampai kita tepat waktu mengerjakan sunnah, tapi kita lalai dari yang wajib. Kemudian beliau melanjutkan, mendekatkan diri pada Allah dengan perkara yang sunnah bisalah dianggap sebagai ibadah jika yang wajib telah dilakukan. Jadi yang sunnah baru akan bermanfaat ya bagi kita jika kita telah melakukan yang wajib dengan baik. Ya. Karena sejatinya amalan sunnah adalah pelengkap amal kita. Sunnah adalah pelengkap amal kita. Kalau kita tidak melakukan yang wajib dengan baik, ya, atau bahkan kita bolong-bolong dengan yang wajib, ya, maka pahala sunnah kita tidak akan bisa menutupi. Maka jangan ada nanti di bulan Ramadan, ya, nggak puasa, ya, taraweh rajin, ya, taraweh full 30 hari, puasa 15 hari. Jangan, ya, diseling-seling, ya, seperti puasa Daud, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Jangan, ya. Atau bahkan kita menjadikan bulan Ramadan hanya sebagai bulan-bulan yang berlalu, hari-hari yang tidak ada istimewanya. Ya, bahkan kebanyakan menggunakannya dengan malas, dengan tidur leha-leha, ya, dengan mengatakan tidur itu ibadah ya Ustaz. Nah, jangan, ya, masih banyak amalan yang lebih bermanfaat. Ya, maka kedepankan puasa kita dulu, baru kita sempurnakan dengan yang sunnah, yaitu puasa, yaitu salat tarawih. Nah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ya, di sini menggambarkan amal sunnah. Jika seseorang mengamalkan bulan Ramadan atau puasa bulan Ramadannya baik, kemudian didatangi dengan apa? Salat tarawih. Maka apa yang dia dapat? Barang siapa yang qiyam bulan Ramadan, yaitu salat tarawih dengan keimanan dan mengharapkan wajah Allah, maka Allah akan hapuskan dosanya yang telah lalu. Tapi ingat kembali lagi, ini akan bermanfaat jika kita menjalankan yang wajib dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi inilah yang perhatian kita. Ya. Jangan sampai kita salah perspektif. Jangan sampai kita ya salah menduga. Ya. Mana yang wajib, mana yang sunnah, kenali. Mana yang harus didahulukan, mana yang diakhirkan, kenali. Ya, baru dikerjakan. Nah. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini ya, Nabi bersabda di dalamnya, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, sufidatis syaitan." Atau sufidatis syayatin wa maradatul jin wa ghuliqat abwabun nar. Pada malam pertama bulan Ramadan, dan ini khusus untuk bulan Ramadan, tidak di bulan-bulan lainnya, sufidatis syayatin, ya, setan-setan jin yang jahat yang mengganggu manusia, mereka semua dibelenggu. Mereka semua dibelenggu. Ya, wa ghuliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka semuanya ditutup. Falam yuftah minha babun, dan tidak ada satupun dari pintu neraka yang Allah buka. Semuanya Allah tutup rapat.
Wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun. Ya, dan dibukakan seluruh pintu surga dan tidak ada pintu surga satupun yang tertutup. Semuanya Allah buka di bulan Ramadan. Kemudian dikatakan wa yunadi munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailatin. Kemudian ada seorang penyeru, ya, setelah pintu neraka ditutup, jin dan iblis semuanya dibelenggu, pintu surga dibuka semua, ada seorang penyeru yang mengatakan, wahai yang mengharapkan kebaikan, bersegeralah kepada ketaatan. Wahai yang mengharapkan keburukan, berhentilah. Allah memiliki hamba-hamba yang selamat dari api neraka pada setiap malam di bulan Ramadan. Ya, ini khusus di bulan Ramadan. Maka manfaatkan malam ini. Ya, kita siapkan. Ya, semua yang keburukan Allah jaga. Kita dilarang darinya, kita dijaga. Kita lindungi dari apa? Jin-jin dan syaitan yang selalu menggoda kita. Ya, pada bulan Ramadan. Pintu surga dibuka, kebaikan dimudahkan di sana. Bahkan sampai ada penyeru yang memanggil untuk melakukan kebaikan dan menyeru kita untuk apa? Berhenti dari kemaksiatan. Dan yang paling spesial lagi, di setiap malamnya Allah membebaskan orang-orang dari api neraka. Kemudian yang menjadi pembicaraan kita atau pemikiran kita, kenapa di bulan Ramadan masih ada orang-orang yang bermaksiat? Masih ada orang-orang yang gak puasa. Masih ada orang-orang yang memperlakukan perbuatan keji. Ya. Kenapa? Ya. Ini semua adalah karena dorongan hawa nafsu. Ya. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu akan selalu mengajak kita kepada keburukan. Ya. Maka kita jaga. Di bulan Ramadan musuh kita cuma satu, nafsu kita. Ya. Makanya pengertian Ramadan atau puasa adalah menahan hawa nafsu. Ya. Termasuk pengertian Ramadan adalah menahan hawa nafsu kita. Karena musuh kita di bulan Ramadan cuma satu, yaitu hawa nafsu kita. Allah bantu kita dengan membelenggu syaitan dan jin. Ya. Maka kalahkan diri kita dengan persiapan kita. Nah, sampai sini dulu insyaallah pembahasan kita pada malam hari ini ya, terkait bulan suci Ramadan. Dan insyaallah nanti akan kita bahas ya, atau kita lanjutkan terkait amalan-amalan yang bisa kita lakukan, baik dimulai dari subuhnya sampai dengan akhir malamnya. Ya. Dan anak harap nanti dengan pembelajaran itu kita semua bisa membuat jadwal. Ya, kita bisa pagi subuh ya kita apa? Ya. Kemudian masuk di waktu duha kita ngapain? Ya, masuk di siang hari kita ngapain? Malam hari saya tidur jam berapa, baca Quran berapa dalam satu hari? Semua itu terjadwal. Ya. Agar ketika masuk bulan Ramadan enggak ada lagi dari kita yang kebingungan. Enggak ada lagi dari kita yang bingung mau ngapain. Enggak ada lagi dari kita yang hanya fokus menahan lapar saja ya, tanpa menyibukkan diri dengan ibadah. Nah, barakallahu fikum. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb. Astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.